يا بني تزوج ابنتاي وخذهما إلى إندونيسيا. Langit gurun berwarna pucat ketika pesawat bantuan kemanusiaan itu mendarat. Arif duduk diam di dekat jendela kecil, menatap tanah asing yang akan ia pijak untuk pertama kalinya. Tidak ada rasa bangga di dadanya. Yang ada hanya satu perasaan sunyi. Seperti seseorang yang pergi jauh bukan karena kuat, tetapi karena tidak punya tempat untuk kembali. Ia teringat pesan terakhir ibunya sebelum berangkat dari desa kecil di Jawa. Pergilah, Rif. Kalau di sini kamu hanya menunggu nasib, di sana mungkin kamu menemukan alasan hidup. Arif hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu kenapa ia mendaftar relawan. Ia bukan ustadz, bukan dokter, bahkan bukan orang kaya. Ia hanya santri yang sering membantu di dapur pesantren, mencuci piring, dan mengajar ikra anak-anak kecil. Motor tuanya sudah ia jual. Itu satu-satunya peninggalan ayahnya. Tiket pesawat, paspor, dan sedikit bekal menjadi gantinya. Sejak saat itu, ia sadar bahwa jalan pulang tidak lagi semudah sebelumnya. Ketika pintu pesawat dibuka, udara panas langsung menyergap. Debu tipis beterbangan, dan dari kejauhan tampak bangunan-bangunan yang sebagian hanya tinggal rangka. Tidak ada suara kota, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan. Yang terdengar hanya angin kering, dan sesekali suara kendaraan bantuan melintas. Relawan lain tampak tegang. Sebagian sibuk mengambil foto, sebagian lagi memeluk koper mereka erat. Arif tidak melakukan keduanya. Ia hanya menenteng tas kain lusuh, berisi 2 pasang baju dan mushaf kecil. Perjalanan menuju kamp pengungsian memakan waktu berjam-jam. Jalanan berdebu, beberapa rumah tampak kosong, jendela pecah, dan dinding berlubang. Sopir mereka jarang bicara, hanya sesekali menghela napas panjang. Ketika mobil berhenti, Arif melihat deretan tenda panjang berwarna krem. Beberapa anak berlarian tanpa alas kaki, sebagian membawa kaleng kosong, sebagian hanya berdiri memandangi mobil bantuan dengan mata penasaran. Koordinator relawan menunjuk satu tenda. Kalian akan tinggal di sini. Jangan jauh-jauh malam hari. Kalau ada sirene, langsung masuk ke parit perlindungan. Relawan lain mulai membereskan barang. Arif hanya berdiri di depan tenda. Seorang anak kecil mendekatinya. Usianya mungkin 5 tahun. Bajunya terlalu besar, dan di tangannya ada sepotong roti kering. Anak itu menatap Arif lama, lalu menyodorkan roti tersebut. Arif tertekun. "Kamu kasih untuk saya?" Anak itu mengangguk pelan tanpa bicara. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, dada Arif terasa sesak. Ia yang datang membawa niat membantu, justru disambut oleh seseorang yang tidak punya apa-apa. Ia menerima roti itu dengan kedua tangan. "Terima kasih." Anak itu tersenyum kecil lalu berlari kembali ke arah tendanya. Arif duduk di depan tenda relawan. Ia memakan roti itu perlahan. Rasanya keras dan hambar, tapi entah kenapa tenggorokannya sulit menelan. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang menolong orang lain. Ia sedang belajar sesuatu. Matahari mulai turun perlahan. Azan maghrib terdengar dari pengeras suara kecil yang tergantung di tiang kayu. Suaranya tidak keras, tapi merambat lembut di antara tenda-tenda. Arif membentangkan sajadah tipisnya di atas pasir. Ketika ia sujud, ia tidak meminta apapun. Tidak pekerjaan, tidak masa depan, bahkan tidak kepastian. Ia hanya berbisik pelan. "Ya Allah, kalau aku memang harus berada di sini, jangan biarkan aku pulang sebagai orang yang sama." Angin sore berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, hati Arif terasa sedikit lebih ringan. Hari pertama Arif di kampung pengungsian ternyata tidak benar-benar berakhir setelah maghrib. Justru setelah matahari tenggelam, kehidupan di sana terasa lebih nyata. Lampu listrik hampir tidak ada, hanya beberapa lampu darurat bertenaga aki menggantung di tiang kayu. Cahayanya redup kekuningan, membuat bayangan manusia tampak panjang di atas pasir. Angin gurun mulai dingin, sangat berbeda dengan panas siang hari. Arif belum tidur. Ia duduk di depan tenda relawan, memeluk lututnya. Dari kejauhan terdengar suara bayi menangis, lalu suara perempuan menenangkan, kemudian hening kembali.
Beberapa menit kemudian suara itu muncul lagi dari arah berbeda. Ia baru sadar, kamp ini tidak pernah benar-benar sepi. Salah satu relawan senior bernama Hamzah duduk di sampingnya. Pria asal Malaysia itu menaruh darmos kecil di antara mereka. "Tidak bisa tidur ya," katanya pelan. Arif menggeleng. Banyak suara. Hamzah tersenyum tipis. "Nanti kamu akan hafal. Di sini orang tidur bukan karena malam, tapi karena tubuhnya sudah menyerah." Arif menatap ke arah deretan tenda. "Mereka setiap hari seperti ini?" Hamzah tidak langsung menjawab. Ia menuangkan teh hangat ke tutup termos, lalu menyerahkannya. Sebagian dari mereka kehilangan rumah, sebagian kehilangan keluarga, dan sebagian tidak tahu siapa lagi yang tersisa. Arif memegang cangkir kecil itu. Hangatnya menjalar ke telapak tangan, tapi hatinya justru makin berat. Tiba-tiba suara sirena pendek terdengar dari pos penjagaan. Tidak keras, tapi cukup membuat beberapa orang keluar dari tenda. Arif menegang. "Itu apa?" "Bukan serangan," jawab Hamzah tenang. "Biasanya hanya peringatan aktivitas udara jauh. Tapi tetap jangan jauh dari parit perlindungan." Beberapa anak kecil berlari ke arah orang tua mereka. Anehnya, tidak ada yang panik. Seolah mereka sudah terlalu sering mengalami hal seperti itu. Arif melihat seorang ibu menggendong bayi sambil tetap mengaduk panci kecil di atas kompor minyak. Tangannya bergerak pelan. Wajahnya lelah namun sabar. Ia berbisik, hampir pada dirinya sendiri. "Mereka kuat sekali." Hamzah menghela napas. Bukan kuat. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Malam makin larut. Relawan lain mulai tertidur. Namun Arif justru bangkit dan berjalan pelan menyusuri lorong di antara tenda. Ia tidak tahu kenapa kakinya melangkah. Hanya merasa tidak sanggup kembali tidur sementara di sekitarnya ada begitu banyak kehidupan yang berjalan diam-diam. Di salah satu tenda, ia melihat dua anak laki-laki duduk di tanah, menulis sesuatu di pasir menggunakan kayu kecil. Mereka berusaha meniru huruf Arab yang mungkin pernah mereka pelajari. Arif berjongkok. "Kalian sedang apa?" Anak yang lebih besar menatapnya ragu, lalu menjawab terbata. "Belajar, Alif, Ba." Tulisan mereka miring dan berantakan, tapi mereka serius. Tidak ada buku, tidak ada papan tulis, hanya pasir dan ingatan. Arif mengambil kayu kecil lain. Ia menulis huruf alif dengan perlahan. "Begini, lurus." Mata anak-anak itu berbinar. Mereka menghapus tulisan mereka dengan tangan, lalu mencoba lagi. Malam itu, di bawah lampu redup, pelajaran pertama dimulai. Tanpa jadwal, tanpa kelas, tanpa rencana. Beberapa anak lain ikut mendekat. Mereka duduk melingkar, memperhatikan Arif yang menulis huruf demi huruf di pasir. Setiap satu huruf berhasil ditiru, mereka tersenyum kecil seakan mendapat hadiah besar. Waktu berjalan tanpa terasa. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang pelan. Arif baru sadar langit sudah berubah kebiruan. Anak-anak itu satu persatu kembali ke tenda masing-masing. Salah satu dari mereka sempat memeluk lengannya sebentar sebelum pergi. Arif berdiri lama di tempatnya. Ia datang ke Palestina untuk membantu, tapi malam itu justru ia yang merasa ditolong. Ketika ia berjalan kembali ke tenda relawan, ia melihat dari kejauhan seorang lelaki tua berdiri memandanginya. Jubahnya putih, sorbannya sederhana. Ia tidak mendekat, tidak pula memanggil, hanya berdiri diam. Mata mereka sempat bertemu sesaat. Lelaki tua itu lalu menunduk pelan, seolah menyimpan sesuatu yang belum waktunya disampaikan. Sejak subuh itu, Arif mulai memiliki kebiasaan baru. Setelah membantu distribusi air dan makanan bersama relawan lain, ia selalu menyempatkan diri duduk di dekat lorong tenda anak-anak. Tanpa pengumuman, tanpa papan nama, tempat itu perlahan menjadi kelas kecil. Ia tidak punya buku, maka ia menulis di pasir. Ia tidak punya kapur, maka ia memakai potongan kayu. Dan ia tidak punya meja, maka anak-anak duduk melingkar di tanah.
Hari kedua, hanya 5 anak. Hari ketiga menjadi 10. Pada hari keempat, hampir 20 anak berkumpul setiap sore sebelum maghrib. Mereka tidak ribut. Mereka tidak berlarian seperti anak-anak biasanya. Mereka duduk sangat dekat, seakan takut tertinggal satu huruf pun. Bahkan anak yang paling kecil selalu memegang ujung baju Arif agar tidak kehilangan tempatnya. Arif mulai mengajarkan huruf hijaiyah, lalu membaca pendek. Setiap ada yang berhasil melafalkan satu kata dengan benar, teman-temannya tersenyum bangga. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya senyum kecil yang tulus. Namun ada satu hal yang mulai Arif sadari. Setiap sore, selalu ada seseorang yang berdiri jauh di belakang lingkaran anak-anak. Seorang lelaki tua berjubah putih. Ia tidak pernah ikut duduk, tidak pernah berbicara, bahkan tidak pernah mendekat. Ia hanya berdiri di samping tiang kayu atau di dekat tenda paling ujung, memandang Arif dan anak-anak dengan tatapan dalam. Hari pertama Arif mengira kebetulan. Hari kedua ia mulai sadar. Hari ketiga, ia yakin lelaki itu memang sengaja datang. Sore itu, setelah pelajaran selesai, anak-anak berlari kembali ke tenda mereka. Arif merapikan mushaf kecilnya lalu berdiri. Ia sengaja berjalan ke arah lelaki tua tersebut. Namun sebelum ia sampai, lelaki itu berbalik dan berjalan pelan menjauh. Arif mempercepat langkah. "Pak, tunggu." Lelaki tua itu berhenti. Ia menoleh perlahan. Wajahnya dipenuhi garis usia, janggut putihnya tipis, matanya teduh tapi menyimpan lelah yang panjang. Arif menunduk sopan. "Assalamualaikum." Lelaki itu menjawab lembut. "Waalaikumsalam, Nak." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin. Beberapa detik mereka hanya berdiri saling memandang. Arif merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan lelaki itu, tapi tertahan. "Apa anak-anak mengganggu?" tanya Arif hati-hati. Lelaki tua itu langsung menggeleng. "Tidak, mereka bahagia." Arif sedikit lega. "Kalau begitu, kenapa setiap hari Anda berdiri jauh?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah tempat anak-anak tadi belajar. Bekas tulisan huruf Arab masih tampak samar di pasir. Matanya berkaca-kaca. "Sudah lama, mereka tidak belajar lagi," katanya lirih. "Guru mereka wafat 2 tahun lalu." Arif terdiam. Lelaki tua itu melanjutkan. "Sejak itu mereka hanya bermain, atau diam." Angin sore berhembus, membuat ujung jubahnya bergerak pelan. Ia menatap Arif lebih lama dari sebelumnya, seperti sedang memastikan sesuatu. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya. "Iya." Ia mengangguk perlahan, lalu mendekat satu langkah. Untuk pertama kalinya, jarak mereka benar-benar dekat. "Aku Abdullah," katanya. Arif langsung menyalami tangannya dengan hormat. "Saya Arif." Tangan itu terasa ringan dan hangat, tapi juga bergetar halus. Seakan tubuhnya menanggung usia dan beban yang jauh lebih berat dari sekadar 70 tahun. Syekh Abdullah tidak melepaskan tatapannya. Ia melihat wajah Arif lama sekali. Bukan tatapan orang baru kenal. Lebih seperti seseorang yang sedang mencocokkan ingatan lama dengan kenyataan di depannya. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Wajahmu sangat familiar." Arif bingung. Mungkin mirip seseorang. Syekh Abdullah tersenyum tipis. Namun matanya justru semakin basah. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menepuk lembut bahu Arif sekali, lalu berbalik berjalan pergi. Langkahnya lambat, tapi pasti. Arif berdiri di tempatnya, memandangi punggung lelaki tua itu hingga hilang di antara deretan tenda. Entah kenapa, sejak pertemuan itu, perasaannya berubah. Seolah kehadirannya di tempat ini bukan kebetulan. Hari-hari setelah perkenalan itu terasa sedikit berbeda. Syekh Abdullah tidak lagi hanya berdiri jauh. Kadang ia duduk di atas peti kayu di belakang lingkaran anak-anak, mendengarkan bacaan mereka tanpa menyela. Jika ada anak yang salah melafalkan huruf, ia tidak menegur. Ia hanya tersenyum kecil ketika Arif membenarkan dengan sabar. Arif mulai terbiasa dengan kehadiran lelaki tua itu. Namun ada satu hal yang tetap membuatnya gelisah. Tatapan Syekh Abdullah selalu terasa seperti menyimpan keputusan besar. Suatu sore,
setelah kelas kecil selesai dan anak-anak bubar, langit tampak kemerahan. Angin gurun membawa debu tipis yang membuat suasana tampak kabur. Arif sedang menggulung sajadahnya ketika ia menyadari Syekh Abdullah berdiri tepat di depannya. Tidak jauh, tidak di belakang, tepat di depannya. Arif, panggilnya pelan. Arif segera berdiri. Iya, Syekh. Suara lelaki tua itu terdengar lebih berat dari biasanya. Bisakah kau menemaniku sebentar? Arif mengangguk. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong tenda hingga tiba di sebuah tenda yang sedikit lebih besar dari yang lain. Di depan tenda itu ada kendi air dan 2 kursi plastik tua. Syekh Abdullah mempersilakan Arif duduk. Namun sebelum duduk, Arif melihat 2 sosok perempuan berdiri di sisi tenda, tertutup cadar hitam. Mereka menunduk dalam diam. Jantung Arif berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa suasana tiba-tiba terasa sangat serius. Syekh Abdullah duduk perlahan. Tangannya saling bertaut di atas lutut. Beberapa detik ia hanya memandang pasir di bawah kakinya. Lalu ia mengangkat wajahnya. "Nak, aku sudah lama memperhatikanmu." Arif menelan ludah. "Saya hanya membantu sebisanya." "Justru itu," jawab Syekh pelan. "Kau membantu tanpa berharap dilihat." Keheningan menggantung di antara mereka. Angin berdesir lembut, membuat kain tenda berkibar pelan. Syekh Abdullah menarik napas panjang, seperti seseorang yang hendak mengangkat beban berat dari dadanya. "Nak, kalau tidak keberatan," suaranya mulai bergetar. "Tolong nikahi 2 putriku." Waktu seperti berhenti. Arif merasa telinganya berdenging. Ia yakin ia salah dengar. Tangannya spontan mencengkeram ujung kursi plastik. "Maaf, Syekh." "Apa?" 2 perempuan bercadar di samping tenda tetap menunduk. Namun Arif bisa melihat jemari mereka saling menggenggam erat. Syekh Abdullah mengulang dengan suara lebih pelan, namun jelas. "Nikahi 2 putriku." Dada Arif terasa sesak. Ia bangkit berdiri tanpa sadar. "Syekh, saya hanya relawan. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya rumah di sini. Saya datang dengan uang pas-pasan." Suaranya tidak tinggi, tapi penuh kepanikan yang tertahan. Syekh Abdullah tidak marah. Ia justru ikut berdiri, meski tubuhnya sedikit gemetar. "Aku tidak meminta hartamu," katanya tenang. "Aku meminta hatimu." Kalimat itu justru membuat Arif semakin bingung. "Saya tidak mengerti." "Kenapa saya?" Arif hampir berbisik. Syekh Abdullah menoleh ke arah 2 perempuan di sampingnya. "Ini Fatma," katanya lembut, menunjuk sosok di kanan. "Putri kandungku." Perempuan itu sedikit mengangkat wajahnya. Dari balik cadar, Arif bisa melihat mata yang teduh, namun menyimpan luka panjang. "Dan ini Bilqis," lanjutnya, menunjuk yang satu lagi. "Anak angkatku. Aku merawatnya sejak usianya 11 tahun. Setelah orang tuanya wafat karena serangan bom." Bilqis tidak bergerak. Namun bahunya tampak bergetar halus. Arif mundur selangkah. Pikirannya bercampur antara tidak percaya dan takut. "Syekh, menikahi 2 sekaligus, itu bukan keputusan kecil. Dan saya bukan siapa-siapa." Syekh Abdullah menatapnya lama sekali. "Kau bukan siapa-siapa di matamu sendiri, tapi di mataku, kau berbeda." Keheningan kembali turun. Tidak ada suara selain desiran angin. Arif merasa seperti berdiri di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia datang untuk mengajar huruf di pasir, bukan untuk membangun keluarga di negeri asing. "Saya tidak bisa menjawab sekarang.
katanya akhirnya. Suaranya lebih stabil namun tetap berat. Syekh Abdullah menangguk pelan. Tidak ada paksaan di wajahnya. Aku tidak meminta jawaban hari ini, ujarnya lembut. Aku hanya menyampaikan amanah yang sudah lama ku pendam. Arif terdiam. Ketika ia melangkah menjauh dari tenda itu, langkahnya terasa ringan, namun pikirannya justru penuh. Dari kejauhan, ia masih bisa merasakan tatapan 3 orang yang berdiri di depan tenda tersebut. Langit senja makin gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Palestina, Arif merasa perjalanan ini akan mengubah hidupnya. Jauh lebih dalam dari yang ia kira. Sejak percakapan di depan tenda itu, Arif tidak bisa kembali tenang seperti sebelumnya. Ia tetap mengajar anak-anak, tetap membantu membagikan air, tetap ikut memasak bersama relawan lain. Tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di tempat yang sama dengan tubuhnya. Setiap menulis huruf alif di pasir, ia teringat suara bergetar Syekh Abdullah. Setiap mendengar anak-anak membaca, bayangan 2 perempuan bercadar itu muncul kembali. Ia mencoba menganggap semua itu hanya kesalahpahaman. Mungkin Syekh Abdullah hanya terbawa emosi. Mungkin hanya ungkapan putus asa seorang ayah tua di tengah perang. Namun semakin ia mencoba melupakan, justru semakin sering ia melihat mereka. Sore itu setelah pelajaran selesai, anak-anak pulang lebih cepat karena angin gurun bertiup agak kencang. Arif sedang merapikan mushaf kecilnya ketika ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh. 2 sosok berdiri beberapa langkah dari tempatnya. Fatma dan Bilqis. Keduanya tetap bercadar hitam, namun kali ini tidak bersama Syekh Abdullah. Mereka datang sendiri. Arif langsung berdiri canggung, bahkan tidak tahu harus memandang kemana. Assalamualaikum, suara lembut terdengar dari salah satu dari mereka. Waalaikumsalam, jawab Arif cepat, hampir kaku. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Angin menerbangkan sedikit pasir di sekitar kaki mereka. Fatma maju setengah langkah. Kami tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman. Arif menggeleng cepat. Tidak, bukan begitu. Saya hanya terkejut. Bilqis tetap berdiri sedikit di belakang. Ia lebih pendiam. Tangannya menggenggam ujung lengan Fatma seperti mencari keberanian. Fatma duduk di atas pasir dengan jarak sopan. Arif ragu sesaat, lalu ikut duduk berhadapan, tetap menjaga jarak. Kami tahu ayah meminta hal yang berat, kata Fatma pelan. Dan kami juga tidak memintanya. Arif menatap pasir. Saya tidak mengerti kenapa beliau memilih saya. Untuk pertama kalinya Bilqis berbicara. Suaranya sangat lembut, hampir seperti anak kecil. Karena sejak kamu datang, ayah mulai tidur lebih tenang. Arif menoleh sedikit. Maksudnya, Fatma menjawab. Sejak perang terakhir, ayah hampir tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu khawatir meninggalkan kami. Tapi beberapa hari ini, ia sering tertidur setelah melihatmu mengajar anak-anak. Arif terdiam. Fatma melanjutkan dengan suara hati-hati. Ayah tidak melihatmu sebagai orang asing. Angin kembali berhembus. Ujung cadar mereka bergerak pelan. Arif mencoba menenangkan pikirannya. Saya hanya santri biasa. Saya tidak punya kemampuan melindungi siapapun. Bilqis menunduk. Melindungi tidak selalu dengan kekuatan, katanya lirih. Kadang, dengan kehadiran. Kalimat itu membuat Arif terdiam lama. Ia baru memperhatikan mereka lebih dekat. Cara mereka berbicara sangat sopan. Tapi ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Bukan kesedihan sesaat, melainkan kesedihan yang sudah menjadi bagian hidup. Fatma kemudian berkata pelan, ayah tidak pernah memaksa. Jika kau menolak, ia tidak akan marah. Lalu, kenapa beliau tetap memintanya? Tanya Arif. Fatma tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah tenda-tenda di kejauhan. Beberapa anak kecil tampak berlarian mengejar kaleng kosong yang dijadikan mainan. Ayah semakin tua, katanya akhirnya. Dan perang tidak pernah memberi kepastian usia. Bilqis menambahkan, beliau takut kami sendirian. Suasana kembali hening. Arif merasa dadanya berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat permintaan itu sebagai sesuatu yang aneh, melainkan sebagai ketakutan seorang ayah. Namun tetap saja, itu terlalu besar. Saya tidak ingin kalian berharap pada orang yang salah, ujar Arif jujur. Saya sendiri belum tahu masa depan saya. Fatma mengangguk pelan.
Kami tidak berharap jawaban hari ini. Bilqis berdiri perlahan. Kami hanya ingin kau tahu, kami tidak memandangmu karena kau relawan, tapi karena ayah percaya padamu. Mereka berbalik pergi, langkahnya pelan, tidak terburu-buru. Arif tetap duduk di tempatnya bahkan setelah mereka menghilang di antara tenda. Angin sore mulai dingin. Bekas huruf hijaiyah di pasir perlahan terhapus. Dan untuk pertama kalinya, Arif tidak lagi memikirkan bagaimana menolak. Ia mulai memikirkan kenapa ia dipilih. Malam itu, Arif tidak ikut makan bersama relawan lain. Ia duduk sendirian di belakang tenda, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Angin gurun terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hatinya yang sedang tidak tenang. Di tangannya ada mushaf kecil yang selalu ia bawa dari Indonesia. Ia membukanya, tapi matanya tidak benar-benar membaca. Pikirannya terus kembali pada wajah Fatma yang tenang dan suara Bilqis yang lembut. Dan tentu saja, pada kalimat Syekh Abdullah. Aku tidak meminta hartamu, aku meminta hatimu. Arif menarik napas panjang. Hatinya justru sedang penuh keraguan. Ia sadar satu hal. Jika ia diam terlalu lama, permintaan itu akan semakin membesar di antara mereka. Maka malam itu juga, ia memutuskan mendatangi tenda Syekh Abdullah. Langkahnya pelan, pasir berderit di bawah sandalnya. Lampu kecil menggantung di depan tenda sang Syekh, cahayanya redup kekuningan. Arif memberi salam pelan. Syekh Abdullah keluar beberapa detik kemudian. Wajahnya terlihat lelah, tapi ketika melihat Arif, sorot matanya lembut seperti biasa. Masuklah nak. Arif menggeleng halus. Saya tidak lama Syekh. Beberapa saat mereka berdiri berhadapan. Angin meniup ujung jubah putih lelaki tua itu. Saya sudah memikirkan permintaan Anda, kata Arif akhirnya. Syekh Abdullah tidak menyela, ia hanya menunggu. Saya datang ke sini bukan untuk membangun keluarga, lanjut Arif pelan namun tegas. Saya datang untuk membantu sebisanya, lalu kembali ke Indonesia. Suara Arif tidak keras, tapi jelas. Ia tidak ingin memberi harapan yang salah. Saya tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal tetap. Bahkan untuk masa depan saya sendiri, saya belum tahu arahnya. Ia menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Kalau saya menerima, itu bukan karena kesiapan, itu karena kasihan. Dan saya tidak ingin pernikahan dimulai dari rasa kasihan. Keheningan menggantung cukup lama. Syekh Abdullah menatap Arif tanpa tersinggung. Justru ada sedikit senyum di wajahnya. Kau jujur, katanya pelan. Arif mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Banyak orang akan langsung menerima karena merasa dihormati. Lanjut Syekh. Tapi kau memikirkan tanggung jawabnya. Arif menelan ludah. Maafkan saya. Syekh Abdullah menggeleng. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Namun Arif belum selesai. Saya juga takut. Katanya lebih pelan. Takut tidak mampu menjaga mereka. Takut tidak mampu menjadi suami yang baik. Dan takut meninggalkan Indonesia selamanya. Itu pertama kalinya ia mengucapkan ketakutan itu dengan jujur. Syekh Abdullah terdiam lama. Lalu ia berkata pelan. Ketakutan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kau sadar beratnya amanah. Lampu kecil di depan tenda bergoyang tertiup angin. Bayangan mereka berdua bergerak samar di atas kain tenda. Aku tidak memaksamu. Lanjut Syekh. Dan aku tidak meminta jawaban malam ini, besok atau minggu depan. Arif menghela napas. Saya rasa, jawaban saya tetap tidak. Kalimat itu akhirnya keluar. Ia merasa dadanya sedikit ringan setelah mengucapkannya. Meski ada rasa bersalah yang ikut menyelinap. Syekh Abdullah menunduk sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. Baiklah. Tidak ada nada kecewa yang berlebihan. Tidak ada kemarahan. Hanya satu kalimat itu. Namun sebelum Arif berbalik pergi, Syekh Abdullah berkata lagi dengan suara yang lebih dalam. Jika suatu hari kau berubah pikiran, jangan karena aku memintanya. Arif berhenti melangkah. Lalu karena apa? Tanyanya tanpa menoleh. Syekh Abdullah menjawab perlahan. Karena kau merasa disinilah hatimu ingin menetap.
Arif tidak membalas. Ia hanya berjalan kembali ke tendanya. Malam itu ia berhasil menolak. Tapi entah kenapa, hatinya justru tidak benar-benar lega. Hari-hari setelah penolakan itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Arif kembali ke rutinitasnya, membantu relawan membagikan air bersih pagi hari, memperbaiki tali-tali tenda yang longgar, lalu mengajar anak-anak menjelang sore. Namun ada sesuatu yang berubah. Bukan pada Syekh Abdullah, melainkan pada dirinya sendiri. Ia berusaha bersikap normal, tetapi setiap kali melihat anak-anak berlari ke arahnya, perasaannya terasa lebih berat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Mereka tetap memanggilnya dengan suara riang. "Ustadz Arif datang, Ustadz Arif datang." Padahal Arif sudah berkali-kali mengatakan ia bukan ustadz, tapi anak-anak itu tetap memanggilnya begitu. Mungkin karena baginya, orang yang mengajari huruf alif ba adalah guru. Sore itu kelas dimulai lebih awal. Langit sedikit mendung oleh debu tipis. Arif menulis huruf di pasir, lalu menunjuk seorang anak kecil bernama Sami. "Coba baca." Sami mengeja pelan. "Alif, ba, ta." Suara kecilnya terbata, tapi matanya serius. Ketika berhasil membaca satu baris pendek, wajahnya langsung bersinar bangga. Tanpa sadar, Arif tersenyum lebar. "Bagus sekali." Anak-anak lain ikut tersenyum. Tidak ada iri, tidak ada ejekan. Mereka justru ikut senang seolah keberhasilan satu orang adalah milik bersama. Setelah pelajaran selesai, biasanya mereka langsung pulang. Namun hari itu beberapa anak masih duduk di sekitar Arif. Mereka tampak enggan beranjak. Arif bertanya lembut, "Kenapa belum pulang?" Seorang anak perempuan kecil mendekat. Ia membawa kaleng penyok berisi air hangat. "Untuk Ustadz," katanya pelan. Arif menerimanya. Terdiam beberapa detik. "Kamu belum minum?" Anak itu menggeleng. "Kami sudah." Arif tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi ia tidak sanggup menolak. Ia meneguk sedikit, lalu mengucapkan terima kasih. Anak-anak mulai bercerita satu persatu. Bukan cerita mainan atau sekolah. Mereka bercerita tentang rumah yang dulu ada. Tentang kamar mereka, tentang pohon yang pernah mereka panjat. Sami menunjuk langit. "Dulu aku tidur dekat jendela. Kalau malam ada lampu kota." Anak lain menimpali. "Di rumahku ada pintu biru." Kalimat mereka sederhana. Tapi Arif merasakan sesuatu yang menusuk. Mereka tidak sedang bercerita masa lalu jauh. Mereka sedang berusaha mengingat rumah agar tidak lupa rasanya memiliki tempat. Arif mendengarkan tanpa menyela. Ia sadar, kehadirannya bagi mereka bukan hanya pengajar huruf. Ia menjadi seseorang yang mau duduk dan mendengar. Hari berikutnya ketika Arif terlambat datang karena membantu distribusi obat, anak-anak sudah menunggunya. Mereka duduk melingkar di pasir, tidak bermain, tidak berlari. Begitu melihatnya, mereka langsung berdiri. "Kami kira Ustadz tidak datang lagi," kata Sami. Arif tertegun. "Kenapa berpikir begitu?" Sami menjawab polos. "Banyak orang datang, lalu pergi." Kalimat itu membuat Arif tidak bisa langsung bicara. Ia sadar, di mata mereka, relawan bukan orang yang menetap. Hanya orang baik yang singgah sebentar, lalu hilang. Arif duduk bersama mereka hari itu tanpa langsung mengajar. Ia hanya bertanya satu persatu nama mereka, usia mereka, dan apa yang mereka ingat dari rumah lama mereka. Sore itu, kelas menjadi lebih lama dari biasanya. Bahkan, azan maghrib hampir berkumandang ketika mereka baru selesai. Saat anak-anak pulang, salah satu dari mereka tiba-tiba memeluk pinggang Arif sebentar, lalu berlari pergi. Tidak berkata apa-apa. Arif berdiri terpaku. Ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia mulai merasa memiliki mereka. Malamnya ia duduk di depan tenda relawan, memandangi lorong tempat anak-anak biasa berkumpul. Tidak ada yang bermain sekarang, hanya lampu kecil bergoyang pelan. Ia teringat kata Sami. Banyak orang datang, lalu pergi. Arif tahu, suatu hari ia memang harus pulang ke Indonesia. Namun untuk pertama kalinya, pikiran tentang pulang tidak lagi terasa ringan. Sejak hari itu,
Arif mulai memperpanjang waktunya bersama anak-anak. Ia tidak hanya mengajar membaca, tapi juga menghafal doa-doa pendek. Mereka mengulang pelan setiap sore, duduk melingkar di atas pasir yang mulai dingin menjelang malam. Ketika azan maghrib berkumandang, anak-anak tidak lagi berlarian ke tenda masing-masing. Mereka justru tetap di dekat Arif. Beberapa berdiri di belakangnya, menunggu ia menjadi imam. Awalnya Arif menolak. Ada orang dewasa lain, katanya pelan. Namun Sami menggeleng. Kami mau di belakang Ustadz. Akhirnya Arif maju dengan ragu. Ia mengimami sholat di atas sajadah tipis. Sementara anak-anak berbaris tidak rapi di belakangnya. Bacaan mereka pelan, kadang tertinggal gerakan, kadang terlalu cepat ruku. Tapi suasananya terasa hangat. Setelah salam, tidak ada yang langsung pergi. Seorang anak kecil mengangkat tangan lebih dulu. Yang lain ikut menirunya. Mereka menunggu Arif berdoa. Arif terdiam sesaat. Ia tidak terbiasa memimpin doa untuk banyak orang. Biasanya ia hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Namun ia akhirnya mengangkat kedua tangan. Ya Allah, jagalah mereka. Berikan mereka rumah yang aman dan hati yang tenang. Suaranya lirih, tidak panjang. Tapi satu persatu anak-anak mengaminkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang memejamkan mata rapat, seakan takut doanya tercacar. Ketika doa selesai, mereka tidak langsung bubar. Mereka masih duduk dekat Arif, seolah momen itu terlalu berharga untuk segera ditinggalkan. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan. Syekh Abdullah berdiri di dekat tiang kayu. Tidak mendekat, tidak mengganggu. Hanya memandang dengan mata yang basah oleh cahaya lampu kecil. Arif menyadarinya. Namun kali ini ia tidak menghindar. Ia hanya mengangguk pelan sebagai salam. Syekh Abdullah membalas dengan senyum tipis. Malam semakin turun. Anak-anak akhirnya pulang satu persatu. Sebelum pergi, Sami berbalik. Besok tetap ada kan? Arif sempat terdiam sebelum menjawab. Iya, insya Allah. Namun setelah anak-anak pergi, ia sendiri duduk lama di tempat itu. Angin malam bertiup lembut. Bekas barisan kaki anak-anak masih terlihat di pasir. Syekh Abdullah kemudian mendekat perlahan. Ia tidak membawa pembicaraan tentang permintaan lamanya. Ia hanya duduk di samping Arif. Kau tahu, katanya pelan, mereka sekarang menunggu sore lebih dari menunggu makan. Arif menunduk. Mereka hanya butuh ditemani. Dan kau memberikannya. Arif tidak menjawab. Beberapa saat hanya suara kain tenda yang berkibar. Lalu Syekh Abdullah berkata lagi, apakah hatimu masih ingin cepat pulang? Pertanyaan itu sederhana, tapi Arif tidak bisa langsung menjawab. Ia menatap lorong kosong tempat anak-anak biasa duduk. Ia membayangkan esok mereka akan kembali menunggu. Dulu iya, katanya akhirnya. Sekarang saya tidak tahu. Syekh Abdullah mengangguk pelan. Tidak ada tekanan dalam wajahnya. Hanya ketenangan seorang lelaki tua yang memahami waktu bekerja dengan caranya sendiri. Ia berdiri perlahan. Kadang Allah mempertemukan seseorang dengan tempat yang tidak ia rencanakan, bukan untuk mengubah tempat itu. Arif menoleh, tapi untuk mengubah hatinya. Syekh Abdullah lalu berjalan kembali ke tendanya. Arif tetap duduk di tempatnya. Lampu kecil di atas tiang berayun pelan, dan untuk pertama kalinya, Arif merasa sore hari di kampung ungsian itu mulai menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, udara terasa berbeda sejak sore. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa debu yang membuat langit tampak kusam, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Beberapa relawan mulai mengikat tali-tali tenda lebih kuat. Hamzah mendekati Arif yang sedang menutup mushafnya. Sepertinya akan ada badai pasir. Malam ini jangan jauh dari parit perlindungan. Arif mengangguk. Ia membantu menarik terpal dapur umum agar tidak terlepas. Beberapa ibu pengungsi mengamankan peralatan memasak, sementara anak-anak dipanggil masuk ke tenda masing-masing.
Namun anak-anak yang biasa belajar dengannya masih sempat menghampiri. "Besok tetap belajar?" tanya Sami. Arif tersenyum tipis. Kalau anginnya sudah tenang. Anak itu mengangguk puas lalu berlari menuju tendanya. Menjelang malam, angin mulai meraung. Suaranya panjang, seperti melewati celah-celah tenda. Pasir beterbangan memukul kain terpal hingga bergetar. Lampu-lampu kecil dipadamkan satu persatu agar tidak jatuh. Relawan berkumpul di tenda utama. Arif duduk di sudut, mencoba tetap tenang. Namun suara badai di luar membuat dadanya berdebar. Ia belum pernah mengalami malam seperti ini. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Beberapa orang berlari. Hamzah membuka pintu tenda sedikit, lalu menoleh cepat. "Ada tenda anak-anak hampir roboh." Arif spontan berdiri. "Saya ikut." Mereka keluar melawan angin. Pasir menampar wajah, membuat mata hampir tak bisa terbuka. Jarak beberapa meter saja terasa jauh. Salah satu tiang tenda besar miring. Beberapa ibu berusaha menahannya sambil melindungi anak-anak yang menangis. Arif langsung memegang tali penyangga. Tangannya perih oleh gesekan, tapi ia menarik sekuat tenaga bersama dua relawan lain. Angin terus mendorong, kain tenda berkibar keras, seperti hendak terlepas. "Pegang di bawah!" teriak Hamzah. Arif menekan tiang dengan bahunya. Pasir memenuhi rambut dan bajunya. Nafasnya berat, tapi ia tidak melepaskan. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara kecil memanggil. "Ustadz, Ustadz!" Arif menoleh. Di sisi lain tenda, seorang anak perempuan berdiri ketakutan, terpusah dari kelompoknya. Ia tidak berani bergerak karena tiang penyangga hampir jatuh di dekatnya. Arif melepaskan pegangan sejenak dan berlari menembus angin. Pasir membuat pandangannya kabur, tapi ia terus mendekat. Ia meraih tangan anak itu dan memeluknya erat. "Jangan takut." Ia membawanya ke parit perlindungan bersama beberapa ibu lain. Setelah memastikan anak itu aman, ia kembali membantu menahan tenda. Badai berlangsung lama. Waktu terasa lambat. Tidak ada yang bicara kecuali teriakan instruksi singkat. Semua orang hanya bertahan. Akhirnya, menjelang tengah malam, angin mulai melemah. Debu perlahan turun. Tenda masih berdiri meski sebagian miring. Orang-orang keluar satu persatu dari tempat perlindungan. Anak-anak menangis pelan, lalu perlahan tenang ketika melihat orang tua mereka. Arif duduk di pasir, nasasnya berat. Tangannya kotor dan memerah, bajunya penuh debu. Seseorang berdiri di depannya. Syekh Abdullah. Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Arif lama sekali. Lalu, dengan tangan yang bergetar, ia memegang kedua bahu Arif. Matanya berkaca-kaca. "Kau kembali," ucapnya pelan. Arif bingung. "Saya hanya membantu, Syekh." Syekh Abdullah menggeleng perlahan. Tidak semua orang akan kembali ke arah bahaya setelah membawa dirinya ke tempat aman. Arif tidak menjawab. Ia sendiri tidak sempat berpikir saat itu. Ia hanya melihat seorang anak sendirian dan kakinya bergerak. Di belakang Syekh Abdullah, Fatma dan Bilqis berdiri. Untuk pertama kalinya, Arif melihat jelas Bilqis sedang menangis diam-diam. Mungkin anak yang ia selamatkan tadi adalah salah satu yang sering bersama mereka. Angin sudah hampir berhenti. Langit malam kembali gelap dan sunyi. Namun di hati Arif ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi merasa sebagai tamu di tempat itu. Keesokan paginya, kamp pengungsian tampak berantakan. Banyak tenda miring, beberapa tali putus, dan pasir masuk hampir ke setiap sudut. Relawan bekerja sejak subuh, membersihkan dan memperbaiki apa yang bisa diselamatkan. Arif ikut membantu mengangkat karung pasir dan menegakkan tiang-tiang penyangga. Tangannya masih perih akibat gesekan malam sebelumnya, namun ia tidak terlalu memedulikannya. Saat melewati lorong tenda, ia melihat anak-anak sudah menunggunya lagi. Mereka duduk di tempat biasa, meski pasir masih berserakan. Sami melambaikan tangan. "Kita belajar hari ini?" Arif tersenyum kecil. "Iya, tapi sebentar saja." Ia menulis huruf di pasir yang belum rata. Anak-anak mengelilinginya dengan semangat yang tidak berkurang sedikit pun. Seolah badai semalam tidak menghapus kebiasaan mereka. Namun hari itu ada yang berbeda. Bilqis tidak ada. Biasanya gadis itu berdiri agak jauh, mengawasi anak-anak kecil, kadang membantu menenangkan mereka. Ia jarang bicara, tapi selalu hadir. Sekarang tempatnya kosong. Arif mencoba tidak memikirkannya. Ia melanjutkan pelajaran sampai hampir zuhur. Setelah selesai, anak-anak pulang satu persatu. Sami sempat berkata,
Kak Bilqis tadi pagi menangis. Arif menoleh. Kenapa? Anak itu menggeleng. Aku tidak tahu. Perasaan tidak enak mulai muncul. Arif berjalan ke arah tenda Syekh Abdullah. Di depan tenda hanya ada Fatma yang sedang merapikan kain. Ia terlihat kaget melihat Arif. Arif? Bilqis di mana? Tanya Arif pelan. Fatma terdiam sesaat. Dia pergi ke tepi kam. Nada suaranya membuat Arif langsung mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa banyak bicara, Arif berjalan menuju arah yang ditunjukkan Fatma. Di ujung kam ada bukit kecil berpasir, tempat orang jarang pergi kecuali untuk mengambil air dari tangki darurat. Dari kejauhan ia melihat sosok hitam berdiri sendiri. Bilqis. Ia berdiri menghadap gurun luas, angin meniup cadarnya. Bahunya tampak bergetar. Arif mendekat perlahan agar tidak mengejutkannya. Bilqis, gadis itu menoleh. Matanya sembab. Ia buru-buru mengusap air mata, tapi tidak berhasil menyembunyikannya. Kamu tidak ikut kelas hari ini, kata Arif hati-hati. Bilqis tidak menjawab langsung. Ia kembali memandang hamparan pasir di depan. Aku hampir tidak punya tempat lagi, katanya lirih. Arif tidak mengerti. Maksudnya? Bilqis menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang sudah lama disimpan. Beberapa orang dari kota datang pagi tadi, ucapnya pelan. Mereka ingin membawaku tinggal bersama kerabat jauh, di luar kamp. Arif terdiam. Mereka bilang di sana lebih aman, tapi suaranya melemah. Aku tahu mereka tidak benar-benar keluargaku. Angin bertiup lebih kencang di bukit kecil itu. Kenapa kamu tidak mau? Tanya Arif. Bilqis menunduk. Ayah, maksudku Syekh Abdullah, sudah tua. Kalau aku pergi, siapa yang membantunya? Dan anak-anak kecil di sini, mereka sudah seperti adikku. Ia mengepalkan jemarinya. Aku takut, kalau aku pergi, aku tidak akan kembali. Arif bisa merasakan kegelisahan di suaranya. Ini bukan sekadar soal tempat tinggal, ini tentang kehilangan lagi. Beliau menyuruhmu ikut, tanya Arif. Bilqis menggeleng cepat. Beliau tidak memaksa, tapi aku tahu beliau khawatir. Beberapa detik mereka diam. Hamparan gurun di depan tampak luas dan sepi. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini, lanjut Bilqis hampir berbisik. Walau tempat ini penuh luka, ini satu-satunya rumah yang tersisa. Arif memandangnya lama. Ia baru menyadari bahwa bagi sebagian orang, rumah bukan bangunan. Rumah adalah orang-orang yang masih ada. Kalau kamu tidak ingin pergi, kata Arif lembut, katakan itu pada beliau. Bilqis menatapnya. Bagaimana kalau suatu hari semua orang pergi? Arif tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah kamp pengungsian di belakang mereka. Tenda-tenda sederhana berdiri di atas pasir, tapi di sana ada kehidupan. Selama masih ada yang bertahan, katanya pelan, rumah itu masih ada. Bilqis tidak berkata apa-apa lagi. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memandang gurun kosong di depan. Ia menoleh ke arah kamp dan tetap berdiri di tempatnya. Menjelang asar, suasana kamp mulai kembali tenang setelah hiruk-pikuk perbaikan tenda. Arif berjalan mendampingi Bilqis turun dari bukit kecil itu. Langkahnya pelan, tidak ada lagi air mata yang jatuh. Namun wajahnya masih menyimpan kegelisahan. Ketika mereka tiba di depan tenda, Syekh Abdullah sudah berdiri menunggu. Entah sejak kapan ia di sana. Tatapan lelaki tua itu langsung tertuju pada Bilqis. Tidak ada amarah, tidak ada pertanyaan keras. Hanya kecemasan yang tidak sempat disembunyikan. Kau kemana? Tanyanya lembut. Bilqis menunduk. Hanya ingin sendiri sebentar. Syekh Abdullah mengangguk pelan. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh kepala Bilqis. Namun berhenti di udara sebelum akhirnya turun kembali. Ayah tidak akan memaksamu pergi, katanya perlahan. Jika kau merasa di sini adalah rumahmu, maka tetaplah. Bilqis menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba memeluk lelaki tua itu.
Tangisnya pecah, kali ini tanpa ditahan. Arif berdiri sedikit menjauh, memberi ruang. Namun pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Syekh Abdullah memeluk Bilqis dengan tangan yang bergetar. Wajahnya tidak lagi setegar biasanya. Untuk pertama kalinya Arif melihat mata lelaki itu benar-benar basah. "Ayah hanya ingin kau selamat," ucapnya lirih. "Aku selamat di sini," jawab Bilqis di antara tangisnya. Beberapa saat mereka tetap seperti itu. Fatma keluar dari tenda dan mendekat, meletakkan tangannya di punggung Bilqis dengan lembut. Arif ingin pergi agar tidak menjadi saksi terlalu lama, tetapi Syekh Abdullah memanggilnya. "Arif," ia mendekat perlahan. Syekh Abdullah menatapnya dalam-dalam. Tadi malam, ketika badai datang, Arif mengangguk kecil. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kau tidak hanya menahan tiang tenda, kau menahan ketakutan mereka." Arif tidak tahu harus menjawab apa. Syekh Abdullah melanjutkan, "Orang-orang yang datang pagi tadi bukan sekadar ingin membawa Bilqis ke tempat aman. Mereka juga tahu ia mewarisi tanah kecil wakaf dari orang tuanya." Arif terdiam. "Ada yang ingin menguasainya," lanjut Syekh. "Jika ia pergi tanpa perlindungan yang benar, ia bisa kehilangan semuanya." Kalimat itu membuat suasana berubah. "Kenapa tidak Anda ceritakan sebelumnya?" tanya Arif pelan. Syekh Abdullah menarik napas panjang. "Aku tidak ingin kau merasa terjebak oleh alasan." Arif mulai memahami bahwa permintaan menikahi dua putri bukan sekadar keinginan emosional. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Syekh Abdullah duduk perlahan di kursi kayu di depan tenda. Tubuhnya tampak lebih lelah dari biasanya. "Aku semakin tua, Arif," katanya dengan suara yang kini lebih berat. "Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa berdiri seperti ini." Fatma dan Bilqis langsung menoleh cemas. "Jangan berkata begitu," ujar Fatma pelan. Namun Syekh Abdullah hanya tersenyum tipis. "Ayah tidak takut mati," lanjutnya. "Yang aku takutkan adalah meninggalkan kalian tanpa penopang." Angin sore berhembus lembut. Tidak sekencang malam badai, tapi cukup membuat kain tenda bergerak pelan. Arif menunduk. Kata-kata penolakannya semalam kembali terngiang di kepalanya. Syekh Abdullah mengusap wajahnya perlahan. Ketika ia mengangkat kepala lagi, air mata benar-benar mengalir di pipinya. "Aku tidak meminta kau menikahi mereka karena kasihan," ucapnya pelan. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang mengingatkanku pada seseorang." Aris menatapnya, terdiam. "Tapi mungkin waktunya belum tiba untuk kau tahu," tambahnya. Kalimat itu menggantung di udara, seperti rahasia yang belum siap dibuka. Arif merasa ada sesuatu yang perlahan bergerak dalam hatinya. Bukan karena tekanan, bukan karena permintaan, melainkan karena ia mulai melihat betapa rapuhnya keluarga kecil itu, dan betapa besar ketakutan yang disembunyikan di balik ketegaran seorang lelaki tua. Sore itu untuk pertama kalinya, Arif tidak lagi merasa berada di luar cerita mereka. Ia sudah berdiri di dalamnya. Malam turun perlahan di kamp pengungsian. Tidak ada lagi angin kencang seperti kemarin. Namun udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah sholat Isya berjamaah, anak-anak kembali ke tenda masing-masing lebih cepat. Suasana menjadi sepi lebih awal. Arif sedang menyusun ember air di dekat dapur umum ketika Fatma datang menghampirinya. "Arif, ayah memanggilmu." Nada suaranya tenang. Tapi ada sesuatu yang membuat Arif langsung menghentikan pekerjaannya. Ia mengikuti Fatma menuju tenda Syekh Abdullah. Lampu kecil di dalam tenda menyala redup. Bayangannya tampak dari luar. Ketika Arif masuk, ia melihat Syekh Abdullah duduk bersandar pada bantal tipis. Wajahnya pucat, napasnya lebih berat dari biasanya. Arif langsung mendekat. "Syekh, Anda sakit?" Lelaki tua itu tersenyum lemah. Hanya tubuh tua yang mulai lelah. Fatma dan Bilqis duduk di sisi lain, wajah mereka cemas. Tidak ada yang berbicara beberapa saat. Hanya suara kain tenda yang sesekali bergerak. Syekh Abdullah kemudian mengisyaratkan Arif agar duduk lebih dekat.
Ada sesuatu yang harus kusampaikan, katanya pelan. Tangannya meraba ke samping bantal, lalu ia menarik sebuah kotak kecil dari bawah selimut. Kotak itu terbuat dari kayu tua, warnanya gelap. Sudut-sudutnya sudah aus dimakan waktu. Ia memegangnya dengan kedua tangan, seakan benda itu sangat berharga. Selama bertahun-tahun, aku menyimpannya, ucapnya lirih. Arif memperhatikan tanpa berani menyela. Syekh Abdullah menyerahkan kotak itu kepadanya. Bukalah. Arif ragu sesaat sebelum membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tua yang sudah menguning, dan sebuah kain kecil yang terlipat rapi. Ia mengambil kertas paling atas. Tulisan tangan di sana tampak asing, namun juga tidak sepenuhnya asing. Tulisan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jantung Arif berdetak lebih cepat. Bacalah, kata Syekh Abdullah lembut. Arif mulai membaca pelan, kata demi kata masuk ke telinganya sendiri. Isi surat itu sederhana, tentang seorang relawan Indonesia yang pernah datang bertahun-tahun lalu, membantu membangun tempat air di Kamp Lama, dan menolong seorang lelaki tua yang terluka saat kekacauan terjadi. Tangan Arif mulai bergetar. Di bagian bawah surat, tertulis sebuah nama. Nama ayahnya. Arif berhenti membaca. Matanya membesar, napasnya tertahan. Syekh, ini... Syekh Abdullah mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ayahmu, katanya lirih. Dialah orang yang pernah menyelamatkanku. Ruangan kecil itu terasa sunyi. Fatma dan Bilqis memandang Arif. Sementara Arif sendiri tidak mampu mengucapkan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu ia sudah wafat, sampai bertahun-tahun kemudian. Lanjut Syekh Abdullah. Sebelum pulang ke Indonesia, ia menitipkan surat itu. Arif menatap kembali tulisan tersebut. Ingatannya melayang. Ia teringat masa kecilnya. Ayahnya yang sering pergi lama untuk kegiatan kemanusiaan. Lalu kembali membawa cerita tentang negeri jauh yang penuh ujian. Namun ayahnya tidak pernah menyebut Palestina secara jelas. Kenapa saya tidak pernah tahu? Bisik Arif. Syekh Abdullah tersenyum sedih. Mungkin ia tidak ingin kau merasa terikat oleh masa lalunya. Arif menggenggam surat itu erat. Rasanya seperti waktu mundur bertahun-tahun. Dalam surat itu, lanjut Syekh Abdullah, ayahmu menulis satu hal sebelum berangkat. Lelaki tua itu menatap Arif dengan dalam. Ia berkata, jika suatu hari aku bertemu anaknya, anggaplah dia keluargaku. Air mata jatuh tanpa Arif sadari. Semua kejadian beberapa minggu terakhir tiba-tiba terasa bukan kebetulan. Bukan pertemuan acak antara relawan dan pengungsi. Seolah ada jalan panjang yang sudah disiapkan jauh sebelum ia lahir dewasa. Kotak kayu tua itu masih berada di tangannya. Dan malam itu, Arif menyadari, alasan ia berada di tempat ini mungkin sudah ditulis sejak lama. Tangan Arif masih memegang surat itu. Kertasnya tipis dan rapuh, tapi terasa berat di hatinya. Ia membaca kembali perlahan, seakan setiap huruf ingin ia pastikan bukan sekadar kebetulan. Tulisan tangan itu benar milik ayahnya. Ia mengenalnya. Dulu ayah sering menulis catatan kecil untuknya, saat ia masih mondok di pesantren. Bentuk hurufnya sederhana, sedikit miring ke kanan. Tidak mungkin ia salah. Syekh, suara Arif hampir tidak terdengar. Kapan ayah saya datang ke sini? Syekh Abdullah menatap langit-langit tenda sejenak, mencoba mengingat. Bertahun-tahun lalu, saat perang lama baru berhenti. Kamp ini belum sebesar sekarang. Aku terluka saat membantu evakuasi warga. Banyak orang pergi, tapi ayahmu tetap tinggal sampai aku selamat. Arif menunduk. Ia tidak pernah tahu bagian kehidupan ayahnya yang ini.
Selama ini ia hanya mengenal ayahnya sebagai lelaki sederhana yang bekerja serabutan di desa. Bukan seseorang yang pernah mempertaruhkan nyawa di negeri jauh. Ayahmu tidak banyak bicara, lanjut Syekh Abdullah. Tapi setiap malam ia selalu mendoakan anaknya. Air mata Arif jatuh lagi. Saya? Syekh Abdullah mengangguk. Ia sering berkata, ia ingin anaknya tumbuh jadi lelaki baik, bukan lelaki besar. Kalimat itu terasa sangat dekat di hati Arif. Persis seperti nasihat yang dulu sering ia dengar. Ia duduk perlahan di lantai tenda. Dunia di sekitarnya terasa sunyi. Semua kebingungan yang ia rasakan sejak datang perlahan menemukan arah. Kenapa Anda tidak langsung mengatakan sejak awal? Tanya Arif. Syekh Abdullah tersenyum lemah. Karena aku tidak ingin kau tinggal di sini karena hutang masa lalu. Aku ingin kau memilih dengan hatimu sendiri. Arif terdiam. Fatma memandangnya dengan mata lembut. Sementara Bilqis menggenggam ujung pakaiannya sendiri dengan gelisah. Aku melihat ayahmu dalam dirimu sejak hari pertama. Lanjut Syekh Abdullah pelan. Cara kau duduk bersama anak-anak, cara kau mendengar, itu sama. Arif menatap surat itu lagi. Ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Ayahnya dulu sering berkata, kalau kau berbuat baik, jangan berharap dikenal. Cukup Allah yang tahu. Selama ini ia mengira itu hanya nasihat sederhana. Sekarang ia mengerti. Ayahnya pernah melakukannya. Syekh Abdullah kemudian berkata dengan suara semakin pelan. Permintaanku dulu bukan hanya tentang menikah. Aris mengangkat wajahnya. Aku ingin memastikan keluargaku berada di tangan orang yang hatinya aku percaya. Bukan karena kau anaknya, tapi karena kau memang seperti dia. Napas lelaki tua itu mulai berat. Fatma segera mendekat, menahan bantalnya. Jangan bicara terlalu banyak, katanya cemas. Namun Syekh Abdullah menggeleng pelan. Aku harus menyampaikannya. Ia menatap Arif sekali lagi. Jika kau menolak pun, aku tidak akan marah. Tapi sekarang kau tahu, kenapa aku memilihmu. Arif tidak bisa segera menjawab. Ia merasa hatinya bergetar lebih kuat daripada malam badai kemarin. Selama ini, ia berpikir ia datang sebagai relawan yang kebetulan singgah. Ternyata, langkahnya mungkin sudah mengikuti jejak seseorang yang lebih dulu berjalan di tempat yang sama. Surat itu masih ada di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, Arif tidak lagi memikirkan bagaimana ia harus pergi, melainkan apa yang harus ia jaga. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika Fatma membangunkan Arif. Ketukan pelan di sisi tenda relawan membuatnya terjaga dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Arif, ayah memanggilmu. Suara Fatma terdengar lebih lirih dari biasanya. Arif langsung bangkit. Ia bahkan tidak sempat merapikan bajunya dengan sempurna. Perasaannya sudah tidak tenang sejak semalam. Ketika ia masuk ke tenda Syekh Abdullah, suasana di dalam sangat sunyi. Lampu kecil masih menyala. Bilqis duduk di samping lelaki tua itu sambil memegang tangannya. Matanya sembab. Fatma berdiri di sisi lain, mencoba terlihat kuat meski napasnya tidak stabil. Syekh Abdullah berbaring, wajahnya pucat, napasnya pendek. Arif mendekat cepat lalu duduk di sampingnya. Syekh, saya di sini. Kelopak mata lelaki tua itu bergerak perlahan. Ia membuka matanya sedikit, lalu tersenyum lemah ketika melihat Arif. Kau datang. Arif menahan air mata. Iya. Tangan Syekh Abdullah terangkat dengan susah payah. Arif segera menggenggamnya. Tangan itu dingin namun masih berusaha menggenggam balik. Nak, waktuku mungkin tidak panjang. Fatma menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Bilqis menggigit bibirnya agar tidak terisak. Syekh, jangan bicara begitu, kata Arif pelan. Namun lelaki tua itu menggeleng sangat pelan. Dengarkan dulu. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Fatma adalah putriku. Tapi Bilqis juga putriku. Ia kehilangan orang tuanya.
Dan Atu berjanji tidak akan membiarkannya sendiri. Bilqis menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar. Aku tidak meminta kau memiliki mereka berdua sebagai istri, lanjutnya perlahan. Aku hanya ingin kau menikahi Fatma dan menjadi pelindung bagi Bilqis sampai ia menemukan jalan hidupnya. Arif terdiam. Semua kata yang selama ini membuatnya bingung, kini menjadi jelas. Tanah wakaf orang tua Bilqis. Banyak yang mengincar. Tanpa wali yang kuat, ia bisa kehilangan segalanya. Napasnya semakin berat. Aku tidak punya anak lelaki. Dan aku tidak punya waktu lagi untuk mencari orang lain yang benar-benar kupercaya. Tenda kecil itu dipenuhi tangis tertahan. Syekh Abdullah menatap Arif dalam-dalam. Aku tidak memintamu karena kau anak sahabatku, tapi karena kau telah membuktikan hatimu sendiri di sini. Arif menggenggam tangannya lebih erat. Hatinya bergetar hebat. Ia mengingat anak-anak yang menunggunya setiap sore. Doa setelah maghrib. Dan surat ayahnya. Semua keraguan yang dulu memenuhi pikirannya perlahan runtuh. Arif menunduk. Suaranya pelan, namun mantap. Saya menerima amanah ini. Fatma menutup mulutnya menahan tangis. Bilqis menangis tanpa suara. Mata Syekh Abdullah berkaca-kaca. Senyum tipis muncul di wajahnya. Alhamdulillah. Ia berusaha mengangkat tangannya sedikit, lalu meletakkannya di atas tangan Arif. Jangan tinggalkan mereka, seperti ayahmu tidak meninggalkanku waktu itu. Air mata Arif jatuh. Saya janji. Beberapa saat kemudian, napas lelaki tua itu mulai melemah. Ia memandang Fatma dan Bilqis satu persatu, lalu kembali ke arah Arif. Bibirnya bergerak pelan membaca dzikir. Tangan yang digenggam Arif perlahan kehilangan kekuatannya. Lampu kecil tetap menyala. Angin subuh berhembus lembut di luar tenda. Dan di saat matahari mulai menyentuh horizon, Syekh Abdullah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan wajah yang tenang. Pagi itu, kamp pengungsian tidak seramai biasanya. Tidak ada anak-anak berlarian, tidak ada suara panggilan bermain. Orang-orang berjalan lebih pelan, berbicara dengan suara tertahan. Kabar wafatnya Syekh Abdullah cepat menyebar. Jenazahnya disiapkan sederhana. Beberapa lelaki tua kamp membantu memandikan dan mengkafaninya. Arif ikut di dalam tenda kecil itu. Tangannya gemetar saat membantu menuangkan air terakhir ke tubuh lelaki yang baru beberapa hari lalu masih berdiri memandanginya dari kejauhan. Ia tidak pernah membayangkan akan mengantar seseorang yang begitu baru dikenalnya, namun terasa begitu dekat di hatinya. Ketika kain kafan dirapikan, Arif teringat pertama kali melihatnya berdiri diam di belakang anak-anak yang belajar. Lelaki tua itu tidak pernah banyak bicara, tetapi diamnya menyimpan perhatian yang dalam. Sholat jenazah dilakukan di lapangan pasir dekat kamp. Warga berkumpul, barisan memanjang hingga mendekati tenda-tenda. Banyak yang menangis diam-diam. Syekh Abdullah bukan hanya ayah bagi Fatma dan Bilqis, tetapi penopang bagi banyak orang. Arif berdiri di saf depan. Suaranya bergetar saat takbir diucapkan. Selesai pemakaman, orang-orang perlahan kembali ke aktivitas masing-masing. Namun bagi Arif, hari itu terasa seperti batas antara dua kehidupan. Sore harinya, anak-anak kembali mendekatinya. Tidak seramai biasanya. Mereka duduk melingkar tanpa diminta. Sami bertanya pelan, "Ustadz, kakek sudah ke surga?" Arif menelan haru. "Kita doakan bersama ya." Ia mengangkat tangan dan anak-anak mengikuti. Doa sore itu terasa lebih dalam. Tidak ada tangis keras, hanya suara amin yang pelan namun tulus. Hari-hari setelahnya berjalan perlahan. Beberapa minggu kemudian, akad sederhana dilangsungkan di dalam kamp. Tidak ada pesta,
Tidak ada hiasan. Hanya saksi dari warga kamp dan beberapa relawan. Arif menikahi Fatma dengan mahar mushaf dan cincin sederhana. Fatma menangis saat ijab kabul selesai. Bukan karena kesedihan, tetapi karena amanah ayahnya akhirnya terjaga. Bilqis berdiri di sampingnya. Kali ini air matanya berbeda. Tidak lagi ketakutan kehilangan, melainkan lega. Waktu berlalu. Arif tidak lagi hanya mengajar di pasir. Ia bersama Fatma mulai membangun dapur umum kecil dari kayu bekas dan terpal sumbangan. Anak-anak datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga membagikan makanan. Bilqis ikut membantu mengurus anak-anak perempuan kecil, wajahnya kini lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda penghafal Quran dari kamp tetangga datang melamar dengan restu para tetua. Arif menjadi wali yang mendampinginya, sebagaimana amanah yang ia terima. Suatu sore, setelah anak-anak pulang, Arif duduk di depan tenda. Angin gurun berhembus lembut, seperti hari pertama ia datang. Ia memandang langit yang mulai keemasan. Dulu ia datang ke tempat ini sebagai relawan yang tidak tahu arah hidupnya. Ia berpikir akan tinggal sebentar lalu pulang. Namun kini ia menyadari sesuatu. Rumah bukan selalu tempat kita dilahirkan. Kadang rumah adalah tempat di mana Allah menempatkan hati kita untuk menetap. Arif menatap lorong tempat anak-anak biasa duduk belajar. Ia tersenyum pelan. Ia datang sendirian, tapi ia tidak lagi sendiri.